Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal dan Informal menegaskan Taman Kanak-Kanak Jakarta International School atau JIS resmi ditutup tanggal 22 April 2014. JIS terbukti tidak memiliki izin penyelenggaraan untuk PAUD. Penutupan tersebut dilakukan atas keputusan rapat yang juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh. Untuk membahas kasus penutupan PAUD JIS ini telah hadir Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal dan Informal Lydia Freyani Hawadi. Selamat siang Bu Reni. Selamat siang. Nah Bu Reni, ini akhirnya penutupan JIS, PAUD JIS sudah berlaku. Penutupan ini sebetulnya sementara atau permanen Bu? Permanen dan mengikat. Permanen dan mengikat dalam arti mereka diberikan kesempatan untuk mengurus izin mereka kemudian terboleh dibuka lagi atau sama sekali tidak boleh buka lagi? Kita jangan bicara itu dulu ya. Kita fokuskan kepada kasus ini ya satu persatu. Kita hanya minta fokus kepada kasus ini kenapa bisa terjadi ya. Jadi kita akan ada melakukan investigasi. Nah, mulai besok tim investigasi yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kalau selama ini adalah tim PAUD nih, sekarang meningkat jadi tim investigasi kementerian. Ya. Jadi akan melihat keseluruhan yang terjadi di sana ya. Jadi mulai dari kurikulumnya. Ya, jadi kurikulum ini kalau untuk sekolah berlabel internasional udah jelas. Dia itu harus mengajarkan bahasa Indonesia, agama, PPKN, ya Pancasila, ya. Jadi itu harus diajarkan. Dan anak Indonesia di sana maksimum itu cuma 20%. Ada ketentuannya. Pendidiknya pun pendidik Indonesianya itu sedikit-dikitnya ya, itu harus 30%. Ya, tenaga kependidikannya sedikit-dikitnya ya, itu harus 80%. Jadi banyak hal lain yang kita pengen lihat dan juga pengen apakah pendidik asing di sana memiliki izin tinggal, legitimasitasnya bagaimana. Terus ijazahnya juga kita pengen lihat. Pokoknya semua ya, banyak hal, bukan hanya terbatas pada pendidikan tenaga pendidikan. Ya, jadi ini pintu masuk untuk membenahi sekolah internasional pada umumnya, karena ini kayak gunung es ya. Jadi data JIS, nanti ini setelah nanti ujian nasional SMP, kita akan masuk ke sekolah-sekolah dan bisa jadi dalam waktu waktu dekat kita akan manggil satu persatu ya sebagai sampel. Kalau terkait dengan penutupan yang JIS terlebih dahulu nih Bu, ini sebenarnya kenapa baru sekarang begitu ya Bu? Apakah tidak pemeriksaan gitu, pengecekan itu tidak dilakukan rutin oleh Kementerian atau seperti apa? Pihak kementerian itu punya namanya penilik ya, pengawas sekolah ya. Jadi ini kita juga akan harus tanya nih kepada yang punya wilayah, kayak pada Jakarta, DKI Jakarta khususnya kecamatan yang di mana DIS berada. Karena si penilik ini adanya di kecamatan. Ya, jadi dia harus ditanyakan apakah dia melakukan tugasnya dengan baik, ya, jangan-jangan masuk sana susah, gitu. Ya, jadi selama ini kita kontrol itu pada si penilik ini harusnya. Nah, jadi, tapi izinnya itu memang harus ke kementerian, ke Direktur Jenderal yang terkait. Nah, tapi karena selama ini bahwa direktur wewenang untuk TK itu ya sejak 2011 itu kan diadakan di Direktur Jenderal PAUD nih ya. Nah, ini pas mau pembenahan itu kita kan lagi mau nunggu Permendikbudnya. Sejak tahun lalu itu kita sudah melihat semua sekolah internasional. Ya, dan mereka sebenarnya rencana lebih pada proaktif ya, datang bagaimana nih izin kita, gimana. Tapi pada JIS ini memang sama sekali komunikasi boleh dikatakan tidak ada lah ya. Jadi tidak ada usaha sama sekali dari mereka untuk mengurus atau gimana? Karena kabarnya mereka sebenarnya sudah melakukan beberapa step gitu untuk mengurus tapi tidak ada respon. Demikian. Nah, itu kan cuma katanya aja. Kita buktinya kan nggak ada memang sama sekali. Minimal berjaman saya lah nggak ada ya. Jadi kita pernah bilang tolonglah kita ke sana, pengen lihat sih kayak mana kurikulum ya, karena ada draft kurikulum PAUD yang 2013, itu pengen kita minta second opinion dari sekolah-sekolah internasional. Kirim surat ke sana, ke JIS, mau datang bulan Oktober, tapi dia udah terima, dia bilang datanglah nanti bertanggal tertentu ya. Pas waktunya ditunda lagi. Jadi selalu ada penundaan seperti itu? Ada penundaan, ya kemudian kita panggil, kalau sibuk memang nggak boleh masuk ke sana, saya bilang sama Direktur PAUD, bagaimana kalau kita undang saja JIS itu? Ya, ada beberapa sekolah kita undang, memberikan masukan untuk draft kurikulum PAUD kita ya. Ternyata tidak hadir ya, jadi sudah numpuk ini ya. Yang ketiga itu adalah monitoring evaluasi bulan Januari. Sampai sekarang berkasnya juga tidak
masuk gitu. Tapi kalau untuk prosedur sendiri untuk mengurus perizinan TK bertaraf internasional itu seperti apa Bu? Apakah jauh berbeda dan rumit begitu untuk sekolah-sekolah? Rumit tidak ya, memang ada persyaratan-persyaratan yang pada sebagian besar sama ya, tapi ada studi kelayakan dan sebagai kayak gitu ya, dan ada rambu-rambunya. Kalau dia sekolah internasional labelnya, ya kita ngomong soal internasional ya, jadi berarti ada ketentuan maksimum warga negara Indonesia itu adalah 20% maksimumnya. Ada mata pelajaran yang harus dia berikan, ya. Nah ini kan kita ngomong yang ada 4 mata pelajaran itu adalah untuk SD ke atas ya. Nanti ini bisa merembet. Karena pembenahan itu bukan hanya TK, karena Pak Menteri sendiri sudah menginstruksikan. Jadi ini pemicunya, tapi nanti akan dilakukan. Nah, ya itu. Jadi ini saatnya waktu yang terbaik ya, waktu emas kita ya untuk membenahi sekolah internasional. Karena banyak sekali sekolah internasional yang sampai sekarang posisinya itu belum bisa menentukan apakah dia akan mengalih sebagai berbasis standar nasional, apakah berbasis keunggulan lokal, atau ini yang masih ditunggu adalah satuan pendidikan kerjasama. Ya, jadi dia harus menentukan posisinya, seperti itu. Nah, kalau untuk pengecekan sendiri Bu, perizinan itu sebetulnya tugasnya siapa sih Bu? Divisi apa dari Kemendikbud sendiri untuk? Ya, itu adalah bagian hukum. Ya, di situ ada sebuah kerjasama. Jadi siapa namanya, mereka harus datang. Kayak misalnya TK ya, itu adalah Direktur Jenderal PAUD nih. Dia harus datang ke gedung E lantai 3. Di sana tempat. Jadi semua sekolah internasional tahu kok ya. Jadi mereka harus proaktif gitu ya. Mereka harus sadar bahwa mereka tuh ada di wilayah Indonesia yang ada undang-undangnya, ada peraturan-peraturannya. Bahkan JIS sendiri itu yayasannya Indonesia. Ya. Jadi memang meskipun banyak sekali warga negara asing di sana, tapi dia menggunakan yayasan. Dan kita juga akan lihat yayasan ini boleh nggak sih warga negara asing dijadikan yayasan di situ. Baik. Dan orang-orang di sana itu kan ada yang jadi duta besar yang sudah tidak di sini lagi. Ya, ada yang jadi pimpinan top dari perusahaan multinasional dan sebagainya dan sebagainya. Baik, Bu Reni, kita akan melanjutkan dialog ini sesaat lagi setelah jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Jurnal Sekian.